Halo semuanya, selamat datang di podcast bersama saya, CV Emiliano dari kelas 14, presensi 29. Bersama rekan saya. Saya Kristal Voldemar dari kelas 14 presensi 7. Pada hari ini kita akan memulai podcast yang lahir dari keresahan dan sedikit bau sampah plastik. Kita akan membahas dua unsur sekolah, yaitu kantin sekolah dan laci meja. Dua hal ini memang sederhana namun bisa mencerminkan kepribadian dan perilaku siswa-siswa SMA Kolese Don Brito. Mengapa? Karena perilaku biasanya muncul bukan setelah presentasi, melainkan setelah makan. Pertanyaan sederhana seringkali muncul. Kenapa kantin menjadi tempat yang sangat kotor? Mengapa laci meja menjadi tempat yang sangat misterius dengan sampah-sampah dan baunya? Apakah ini kesalahan dari fasilitas sekolah? Atau ini hanya kesalahan dari sebuah pribadi yang malas? Yuk kita bahas pelan-pelan. Jelo, menurut kami fungsi utama kantin itu apa? Menurut saya fungsi utama kantin itu adalah untuk membeli makan. Yang pertama membeli makan. Yang kedua di kantin juga kita dapat belajar bernegosiasi dan bisa kita juga belajar untuk cara berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau menurutku kantin itu tempat untuk belajar, namun kenapa seringkali setelah anak-anak meninggalkan kantin terdapat sampah-sampah yang ditinggalkan di meja? Menurut saya kalau sampah yang tertinggal sih menurut saya ya itu adalah kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri untuk setidaknya membuang sampah pada tempatnya lah, atau mengangkat sampahnya untuk dibuang ke tempat lain misalnya. Yang pasti tempat sampah. Mengapa membuang sampah pada tempatnya terlihat menjadi hal yang sangat-sangat sulit bagi kita yang sebenarnya pelajar, yang terdidik? Mengapa hal itu menjadi sangat sulit untuk kita lakukan? Padahal saya yakin siswa-siswa sangat mampu dan sangat bisa dalam berteori tentang apa itu sampah, bagaimana cara penanganannya. Namun kenapa dalam pelaksanaannya itu terjadi dengan sangat-sangat sulit dan susah? Menurut saya mungkin dari faktor kemalasan, yang pertama kemalasan, yang paling besar sebenarnya faktor dari kemalasan setiap anak-anak SMA Kolese Don Brito. Mungkin banyak anak yang malas, makanya sulit untuk membuang sampah pada tempatnya. Kayak gitu mungkin. Malas. Kira-kira kemalasan itu muncul karena apakah karena jarak dari tempat duduk dan tempat makan yang terlalu jauh dengan tempat sampah, yang padahal jika kita lihat hanya 3 langkah, namun rasanya seperti mendaki 3 gunung sekaligus? Menurut saya Kenapa malas? Jadi kenapa malas kembali lagi kepada kepribadian orang sendiri. Kepribadian orang sendiri kan berbeda-beda nih. Ada memang orang yang dari dulu sudah diajar untuk tidak malas, yaitu dengan cara ditinggalkan sendiri. Ada juga orang yang dari dulu memang dirawat oleh orang tuanya. Mungkin begitu. Lucunya saat ada motivasi, contohnya lomba kebersihan atau kegiatan membersihkan, itu anak-anak bisa dengan semangat karena dipancing oleh hadiah atau ada tujuan yang lain sebenarnya daripada kebersihan itu. Nah, dari itu apakah di sekolah ini kebersihan itu harus selalu diawasi? Menurut saya kalau lomba itu mungkin mereka perhatikan hanya hadiahnya. Makanya mereka sangat antusias dalam membersihkan kelas mereka agar menjadi nomor 1. Karena ada hadiahnya lah di pandangan mereka. Kalau untuk yang pengawasan, apakah harus benar-benar dipasang CCTV di setiap sudut yang ada tempat sampah untuk memastikan bahwa apakah benar anak ini membuang sampah pada tempatnya? Apakah benar sudah memilah dengan baik, sudah meletakkan sampah di tempat yang benar? Menurut saya harusnya tidak harus terus diawasi, soalnya kita itu memiliki kesadaran diri sendiri, bukan hanya harus diawasi terus. Menurut saya itu tidak harus diawasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang laci meja. Segmen 2 ya.
Sekarang kita pindah ke laci meja. Kenapa laci sering dijadikan tempat pembuangan sampah kecil-kecil? Nah, karena tempatnya tersembunyi dan tidak dapat langsung dilihat, makanya itu jadi tempat tersembunyi. Apakah tidak pernah terpikir atau terlintas di kepala jika membuang atau meletakkan sampah di laci itu sangat merepotkan untuk cleaning service dan merepotkan siswa-siswa lainnya yang mau memakai? Ya pasti merepotkan lah menurut saya, karena soalnya pasti harus dibersihkan dulu kalau mau dipakai. Sangat membuang tenaga juga untuk kita, bagi para siswa yang mau pakai untuk membuangnya lagi. Kira-kira apa saja yang biasanya ditemukan, sampah-sampah yang ditemukan di dalam laci? Sampah-sampah yang ditemukan itu yang saya lihat mungkin tempat makan styrofoam gitu, bungkus permen sama cup gelas es teh. Nah, itu ya. Menurutmu kenapa benda-benda itu atau sampah-sampah itu tidak langsung dibuang ke tempat sampah? Ya karena yang menggunakan sampah tersebut mungkin merasa malas, jadi dia taruh di laci dulu gitu. Jadi dia taruh di laci dulu. Kira-kira apa dampaknya kalau hal ini terus-menerus dilakukan? Ya, menurut saya kalau terus-menerus dilakukan, yang pertama cleaning service mungkin terasa capek. Yang kedua, dapat melibatkan semut, dapat terbanyak semut juga. Yang ketiga itu, kalau ada bau-bau yang mengganggu pelajaran ya, berhubungan dengan bau. Nah itu deh. Berarti masalahnya bukan di fasilitas ya, Bukan. tapi di kepribadian siswa-siswanya. Ya, kepribadian dari masing-masing siswa SMA Prasedewa itu. Refleksi. Menurutmu, apakah satu sampah kecil itu berpengaruh? Sangat berpengaruh. Satu sampah ya tetap sampah. Ya. Kenapa kita sering merasa kebersihan itu bukan tanggung jawab pribadi kita? Mungkin karena yang merasa begitu mungkin sudah diajarkan dari dulu untuk selalu menganggap hal tersebut normal, karena kok tanya apa tadi? Karena kenapa sampah itu sering dianggap bukan urusan pribadi kita? Urusan pribadi kita karena ya mungkin yang diajarkan oleh orang tuanya beda dengan orang yang menganggap bahwa kebersihan itu kepentingan bersama. Kembali lagi kepada ajaran mungkin orang tua. Jadi kenapa kita ketawa langsung? Oke, nanti kita kan. Jadi apa solusi yang kira-kira bisa kita pakai untuk masalah di sekolah kita ini? Solusinya ya mungkin memperketat keamanan untuk selalu menjaga kebersihan. Mungkin juga menurut saya mungkin kita mulai dari kesadaran diri masing-masing anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, serta tidak terlalu banyak menggunakan sampah di sekitaran sekolah ini. Ya. Jadi menurutmu apakah harus ada tambahan pada aturan untuk pembuangan sampah ini? Atau sebenarnya aturannya sudah cukup? Menurut saya mungkin hanya diperketat aja. Hanya diperketat, bukan ditambah lagi. Contohnya? Ya contohnya seperti menurut saya nih sebenarnya guru ya hanya Pak Sanusi sebenarnya yang sangat peduli tentang sampah. Tetapi jika hanya guru lain mungkin hanya menyebut itu sebagai formalitas supaya kita menjaga kebersihan sehingga kelas kita menjadi bersih. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa masalah kebersihan bukan soal besar atau kecilnya sekolah,
tapi soal besar atau kecilnya rasa tanggung jawab. Kalau kita ingin kantin bersih, mulai dari meja yang kita pakai. Kalau kita ingin kelas nyaman, mulai dari laci yang kita pakai. Karena perubahan tidak dimulai dari pengumuman panjang, tapi dari suatu tindakan sederhana. Itu podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.